Buat apa gue bertanggung jawab atas sesuatu yang gue belum tahu ke depannya? Tapi bukankah si wanita itu udah ngeluangin waktu buat lo? Yes, gue setuju. Kalau itu dibalik, bukankah gue juga sudah meluangkan waktu gue untuk dia? Hai sobat Rusu, Rilusu Official. Jadi balik lagi di sini dengan gua Usu ya. Jadi di sini gua mau kasih tahu nih ke kalian, gua punya konten baru lagi namanya Retak. Realita tak tentu fakta. Dengan dua sahabat gua ini. Jadi sebelumnya gua mau memperkenalkan dulu nih dua sahabat gua nih yang di sebelah kiri. Silakan perkenalkan diri. Halo guys, sobat. Nama gue Baginda Haris Akbar. Kalian boleh panggil gue Ari, kalian boleh panggil gue Baginda. Sebebas kalian aja. Di sini gue sebagai co-host pengganti yang lama. Kesibukannya apa? Kesibukan gue ya? Nah. Kesibukan gue sekarang masih kerjanya serabutan, tapi yang fokusnya itu cuman pelatih basket di salah satu perusahaan. Oke, bagus. Di sebelah kiri ada siapa? Halo, perkenalkan nama gue Titi Widianti, bisa dipanggil Titi. Oke. Ya. Kesibukannya apa, Titi? Kesibukannya sekarang mahasiswa lagi menempuh semester akhir sidang Jurusannya apa, Titi? ekonomi akuntansi. Ekonomi akuntansi. Ngeri, mudah-mudahan Ngeri, ya. cepat lulus lah ya. Jadi kayak cocok sih sebenarnya untuk tema kita hari ini. Jadi di konten retak ini gue mau ngebahas split bill nih. Split bill yang apa ya, yang jadi Lagi hits nih. lagi hits ya, yang gini. Split bill itu menjadi umum di AS selama feminisme ya di akhir tahun 1960-an. Jadi gerakan perempuan yang ingin disetarakan gendernya dengan laki-laki dengan cara membayar makanannya sendiri, dan kalau dia ada ya dia pengen juga membayar makanan si laki-laki. Jadi kayak menjadi umum di AS lah ya. Jadi kira-kira nih buat kalian berdua nih, gue mau ngebahas nih tentang split bill nih. Kira-kira setuju nggak untuk yang tadi gue omongin di AS itu kan udah disetujukan ya? Gimana menurut kalian? Gue pribadi sih setuju. Gue pro dengan adanya split bill. Kenapa? Karena dengan gerakan feminisme itu kan kesetaraan gender yang diminta oleh perempuan sebenarnya, bukan laki-laki. Laki-laki sih sebenarnya dari dulu tidak pernah ada masalah kesetaraan gender itu kan. Oke. Nah, kenapa gue pro untuk masalah split bill ini? Karena menurut gue dari awal terbentuknya di Amerika saat itu di tahun 60 di kaum feminisme itu sampai demo turun ke jalan hanya untuk mempertahankan hak dan mereka untuk setara seperti laki-laki, bahkan sampai hal kecil untuk membayar makanan ya. Itu menurut gua suatu gebrakan yang bagus. Yes. Jadi kenapa nggak dilanjutkan sih? Terutama di Indonesia ya. Yang padahal ini adanya dari tahun 60 loh. Indonesia baru hits di tahun 2023-2022 kalau nggak salah viewers ya. Jadi menurut gua kenapa enggak? Karena itu menurut gua bagus. Kita belajar untuk mandiri, wanita pun belajar untuk mandiri, untuk bisa settle dalam hal menghasilkan dan spending money. Oke. Gitu. Berarti intinya lu setuju lah ya? Yes. Untuk pendapat wanita di AS lah ya? Yes. Gerakan mereka. Nah ini untuk cewek-cewek di Indonesia nih, gue mau tanya nih, gimana, lu setuju nggak dengan adanya split bill itu? Menurut gue pribadi, gue amat sangat gak setuju adanya split bill ini. Kenapa? Ngeri. Karena pendapat wanita Amerika Serikat ini nggak bisa disamaratakan dengan pendapat wanita Indonesia. Oke, kenapa? Yang dimana laki-laki itu harus bekerja lebih keras lagi untuk menghasilkan uang, dan sebenarnya dalam hal berkencan itu bukan tanggung jawab perempuan juga untuk mengeluarkan uang tersebut. Itu bisa jadi mungkin kalau untuk split bill hanya kadang-kadang aja, nggak mungkin terus-terus ketika saat kencan kita tetap split bill gitu. Jadi
mungkin harus ada perjanjian terdahulu. Tapi kan jatuhnya kalian makannya berdua dong, makanya berdua Iya. masing-masing makan ya kan, nggak ada salahnya dong kalau split bill itu. Kalau untuk first date itu amat sangat masalah di sini. Oh, kalau itu cuma untuk first date doang, tapi untuk semuanya setuju? Enggak. Tetap nggak setuju? Tetap maunya si laki-laki? Iya, laki-laki itu harga diri seorang laki-laki itu dinilai dari ya perjuangannya dia seperti itu. Oke, terus? Udah cukup. Oke, gimana Ri? Gue mau menanggapi nih omongannya dari Nyonya Titi, Nyonya Titi. Jadi kalau dibilang harga diri itu, harga diri seorang laki-laki itu dinilai perjuangannya itu dari hal masalah split bill, berarti kita bicara money. Yes. Kalau split bill itu kita bicara udah jelas spesifikasinya uang. Kalau kita bicaranya itu berarti saya cek dalam pemikiran perempuan. Iya, jadi dia maunya Hanya duit. iya, karena itu biar ngeliatin harga diri, lu punya harga diri dong. Harga diri gue berarti cuma ada di duit. Hmm. Jadi itu tidak melihat kerja keras gue, gimana caranya gue mendapatkan uang, atau sorry to say, gue oke nggak split deal, nggak split deal, sorry gue reset ngomong. Oke, gue nggak split deal nih, gue bayarin dia ngedit, tapi kelakuan gue kasar. Apakah itu nggak jadi masuk pertimbangan? Jadi kan perjuangan seorang laki-laki menurut gue kan harusnya kan overall. Overall. Nggak bisa dong dinilai cuma dari split deal top gue yang bayarin perempuan. Oke, gue setuju kalau memang Titi bilang nggak apa-apa ya dengan Titi. Iya, boleh. Jadi gue setuju kalau Titi bilang gue nggak setuju nih kalau split bill. Ya. Gue pengennya laki-laki yang bayar. Tapi yang gue nggak setuju dari kalimatnya adalah kenapa ini ada kalimat perjuangan laki-laki itu dibentuk daripada split bill itu sendiri. Padahal perjuangan laki-laki itu kan harusnya kan overall, sama seperti kita laki-laki menilai perempuan secara overall. Gue nggak Berarti bisa gini, ngomong sorry gue potong. Berarti Yes. lu nggak masalah dong kalau misalnya seandainya lu pro dengan split bill, berarti lu nggak masalah kalau lu dinilai sama perempuan lu nggak ada harga diri, gimana? perspektif kan, berarti kan perspektif perempuan kan. Oke, Jadi kalau pada saat dia berspekulasi seperti itu, yang menurut gua yang cetek dia kan. Menurut gua ya, pemikiran yang cetek dia. Karena menurut gua ini melakukan kayak gua mencintai seseorang. Iya. Terus kita bicara ngedate kan. Kalau ngedate itu kan berarti kan kita perkenalan. Perkenalan. Gua pengen tahu lu siapa. Gua pengen tahu background lu apa. Dan jadi menurut gue, kenapa harus split bill? Kenapa gue setuju dengan split bill? Karena belum ada rasa tanggung jawab gue di situ. Buat apa gue bertanggung jawab atas sesuatu yang gue belum tahu ke depannya? Tapi bukankah si wanita itu udah ngeluangin waktu buat lu? Yes, gue setuju. Kalau itu yang dibalik, bukankah gue juga sudah meluangkan waktu gue untuk dia? Untuk mengetahui satu sama lain? Oke, coba. Kalau misalkan terkait dengan kerja keras dan juga Ari nggak mempermasalahkan split bill, apa itu terkait dengan laki-laki itu perhitungan atau pelit di saat Pelit. seperti itu? Berarti dia nganggapnya kalau Berarti cowok yang laki-laki split bill itu itu pelit pelit. Gimana lu Riri tanggapannya? Oke. Kalau lu nggak bermasalah dengan lu dibilang pelit ya kan? Masalah Dong. Jelas, Karena tapi masalahnya di sini lu pro. Lu Iya, pro. iya, itu Setuju. itu tetap pasti. Jadi akan tetap jadi masalah. Terutama apabila she said to me face to face, pelit banget sih di laki, misalnya gitu. Kalau dia ngomongin gue di belakang, oke, mungkin gue nggak tahu. Tapi kalau dia face to face ke gue, jelas gue tersinggung. Jelas. Oke. Kalau kita bicara kalimatnya Titi, ini laki pelit, lu pelit nggak mau bayarin gue makan, sekedar makan, seberapa sih makan gitu. Sekarang kita balik lagi nih, masalah laki-laki itu tuh tipikalnya tuh nggak suka sesuatu yang nggak pasti. Berarti gini, berarti dalam artian kalau seandainya lu ketimbang misalnya tiba-tiba lu dapat perempuan yang frontal nih ngomongnya, Yes. nggak tau malu lu gue yang bayarin, Yes. muka tembok langsung dijelasin ke muka lu gitu. Yes. gimana? Atau bahasa singkatan Frontal, zaman ya? dulunya mau kondo lu.
Iya. Kita nggak perlu panjangin ya, artinya apa semua orang udah tahu ya. Oke. Mau kondo lo gitu misalnya, itu udah kasar banget ya menurut kita. Mau kondo lo apa segala macam. Gue kembali pada konsep itu tadi, konsep bahwa laki-laki itu tidak suka sesuatu yang tidak pasti. Jadi kita tidak akan peduli, karena menurut gue itu nggak pasti. Gue tidak pasti berjalan terus sama lu. Gue tidak pasti berjalan apakah hubungan kita akan terus baik-baik saja, apakah kita Tapi akan misalnya seandainya nih dalam Nah. konteksnya lu cocok nih masih perempuan, lu ngobrol Yes. sama dia udah cocok ya kan, Yes. udah match nih lo ketemu Yes. ya kan. Yes. Terus tiba-tiba di akhirannya lu maunya split deal, apa lu nggak malu dibilang kayak gitu? itu di date pertama. Iya dong. Kalau di date pertama, Date. justru itu yang akan gue lakukan. Di date pertama gue akan split deal. Oke. Di date pertama. Kenapa? Di date pertama. Oke. Alasannya adalah- Ntar dulu, tunggu. Oke. Apa gimana jawabannya? Di date pertama dia nggak masalah, mau dibilang pelit kayak mau dibilang apa nggak masalah. Ya gue lebih baik gak ngelanjutin hubungan tersebut karena intinya sejatinya laki-laki itu kan bekerja keras. Oke. Yes. Lanjut coba. Kalau dibilang intinya laki-laki bekerja keras, kita kembali ke masalah di tahun 1960 feminismenya US Oke. itu. Tapi jangan samain feminisme Ayo, dengan Iya, benar. ya, kita mau analogikan. Oke. Tapi tetap dia nggak mau disamain. Iya. Nggak mau Oke, dong. oke. Cewek luar ya luar, Oke. dia ya budaya Indonesia, budaya Ibaratkan Indonesia. feminisme ini baru terjadi di tahun 2000-an. Yes. Taruh feminisme yang di Indonesia ya. Iya. Oke. Di tahun 2000, taruhlah tahun 2020. Heeh. Pak, taruhlah baru 2-3 tahun yang lalu Ah. feminisme ini baru muncul di Indonesia, fenomena ini. Menurut gua kesetaraan gender itu buat perempuan ya, buat perempuan sendiri. Gua mau nanya nih, bukannya sama-samanya harus berjuang? Itu yang dibilang setara Heeh. perjuangannya. Nah, kembali ke masalah perjuangan. Saat lu berjuang akan sesuatu, bukankah lu mengharapkan hasil perjuangan? Dan pada saat lu mendapatkan hasil perjuangan, bukankah itu hak lu untuk spending hasil perjuangan lu? Jadi menurut gua itu hak gua untuk saat gua berjuang, gua memiliki hasil perjuangan gue, dan pada saat itu gue mau spending money gue, mau spending hasil perjuangan gue kemana, menurut gue itu hak gue. Iya. Gitu. Jadi dia pengen sama-sama berjuang. Nah, jadi menurut gue jadi kayak omongan kayak tadi di date pertama dia akan nge-cut hubungan gue sama dia misalnya karena ini laki mau kondo misalnya, kok sampai split deal segala gitu. Atau bahkan gue minta dia yang bayarin, Yes. ya kita kasar banget lah, lu deh bayarin, gue pernah tinggal dompet banyak tuh kayak gitu. Iya. Bahkan gitu ya, dan dia kasar nih ngomong sama gue, lu mau kondo lu begini bla terus dari kita sampai sini, ini date pertama dan terakhir selesai. Buat gue it's fine, oke. Oh, lu nggak takut kalau misalnya, Nggak. walaupun seandainya lu cocok nih sama si perempuan itu, terus tiba-tiba lu kayak gitu, si perempuan langsung ilfil, lu nggak masalah? Nggak masalah. Oke. Gengsi dong cowok kalau kayak gitu. Gengsi. Kalau dibilang gengsi, jelas gengsi cowok tuh paling tinggi, Iya. paling tinggi ya. Jadi kalau perempuan nggak usah kita perbandingkan gengsi, taruhlah sama gengsi kita. Ibaratnya bilang gengsi, yes gengsi. Tapi apakah itu resiko yang harus gua ambil? Yes, itu resiko yang harus gua ambil untuk mendapatkan yang lebih baik Yes. menurut gua. Betul. Jadi intinya Jadi poinnya di situ gua. poinnya si Ari ini pengennya tuh dia cocok split deal itu karena dia pengen ya kita harus berjuang dari nol, ya kan? Dari awal kita berkenalan kita berjuang harus dari nol, 0 point failed. Jadi dari awal titik terendah sampai kita sama-sama nge-up bareng. Oke. Nah, seperti Ini terkait dengan perjuangan yang tadi Ari bilang ya. Oke. Yes. Ada cowok yang udah ditemenin dari nol sampai dia bisa sukses. Yes. Iya. Dia meninggalkan wanita tersebut. Banyak. Faktornya apa? Lalu hubungannya dengan split deal apa? Jadi gua ulang ya pertanyaannya. Oke. Ada cowok yang ditemenin sama Sama ceweknya. perempuannya Iya. dari nol Sampai dia Terus? sukses. sampai sukses. Kita sebut salah satunya ada artis lah ya, Oke. yang sampai jadi pejabat negara ya kan. Iya. Dia pacaran sama artis, ditemenin, tiba-tiba begitu jadi pejabat, ditinggal, gagal menikah, ya kan. Kita nggak perlu sebut nama artisnya, viewers juga udah pasti tahu. Terus maksud pertanyaan lo? Jadi dia gini, jadi dia pengen tahu gitu loh dari awal lu ketemuan pertama nih kan, maksudnya Iya. dari first date pertama ketika lu mau
lu mau ngebayarin si perempuan, berarti si perempuan udah tahu, oh berarti ini memang orang serius gitu kan. Iya. Serius ke depannya kayak gimana. Berarti itu tuh kayak first impressionnya gitu loh. Yes, ngerti, paham. Nah, kalau untuk pertanyaan lo atas itu ya, itulah yang gue jawab tadi. Kenapa first date gue akan split date? Udah pasti first date gue akan split date. Kenapa? Supaya lo tahu, gue tuh begini orangnya. Jadi kalau memang lu nggak cocok, gak usah jalan dari awal, daripada lu sakit hati begitu jadi pejabat atau enggak. Nah, gimana lu jadi perempuan? Karena itu tadi perjuangan laki-laki tidak butuh support, kita butuh support. Support itu datang dari keluarga bisa, datang dari kawan bisa, datang dari pasangan bisa. Tapi kita butuh support tetap, yes. Tapi pertanyaannya apakah perjuangan itu akhirnya bareng-bareng? Enggak. Tetap laki-laki itu sendiri yang berjuang kan. Kalau gue diem aja, kalau gue duduk aja, gue nggak dapat apa-apa juga, gue nggak akan berhasil juga kan gitu kan. Gimana? Makanya split deal di awal itu harga mati buat gue. Harga mati buat dia. Supaya lu tahu kalau ini lo tipikal gue. Daripada nih gue kasih lo hal manis, gue kasih hal manis nih, yuk kita makan di hotel yang paling mahal di dunia. Gue bayarin lu. Kan ada tuh yang di Europe kalau nggak salah, yang restoran itu sampai diangkat ke lantai 12 ya kan. Lu makan di Skybridge gitu kan, oke, gue bayarin gitu. Setelah itu gue tinggal, apa rasanya? Ya udah, karena itu kan baru first date kan? Iya, gue udah ini loh, gue udah apa namanya? Ibaratnya lu membuat gue kagum lah. Ya, gitu lah, gue bikin lu mes lagi. Wah gila ini bagus banget nih laki. Ya. Gitu, itu tapi keputusan lo apa tuh saat gue melakukan itu? Apakah lo mau lanjut ngedate sama gue kah? Atau stop? Atau padahal posisi lo udah nggak mau ada hubungan lagi? Oh, berarti baru ngelakuin rencana kayak gitu? Contohnya begitu. Contoh? Lu kalau gue melakukan itu nih, lu mau lanjut ngedate sama gue atau lu tetap stop? Lanjut kan? Iya. Nah, berlanjut nih, besoknya gue akan melakukan hal yang sama. Lebih baik lagi yang dari 12 lantai sampai 45 lantai, sampai terbang kita makan nih, ya enggak? Sampai terbang deh, oke terus. Sampai di titik lu puas, lu merasa laki-laki ini yang terbaik, lu tinggal. Atau mungkin bisa sebaliknya gini, ketika lu karena gue merasa tidak ada kontribusinya lu sama gue. Oke. Tapi kan gue udah spend time buat lu. Paham? Gue balik kan, gue spend time and money buat lu. Gak cuman time doang lu, money pun gue spend. Tapi gini, ketika tadi gue bilang juga pertama kan, sama dengan argumen yang tadi pertama. Jadi ketika lu ngerasa cocok nih misalnya sama si perempuan, terus si perempuan juga oke split bill, tapi si perempuannya ngedumel dalam hati, nggak akan biasa. Seperti langsung ditinggalin. Yes. Gimana perasaan lu gitu? Pura-pura toilet gitu kan, ada tuh gitu. Pura-pura toilet. It's okay, that's my case. Itu udah suka gue. Lu nggak akan dapet perempuan lah kalau kayak gitu. Karena yang menurut gue nih hampir ya, tapi gue belum tahu risetnya juga sih ya. Hampir perempuan Indonesia tuh lebih. Menurut pengalaman lu lah. Pengalaman gue, kontak ya. Dia nggak mau ya split. Iya, dia nggak mau. Perempuan Indonesia tuh nggak mau, beda mungkin sama di AS. Iya. Ya kan, mereka ingin disetarakan gender tapi tidak dengan perempuan Indonesia. Mungkin di Indonesia kesetaraan gendernya nggak dinilai dari itu. Yes, betul. Makanya poinnya tadi di awal pertama kali gue sebut, gue menyetujui banget gerakan feminisme tahun 1960 yang ada di US itu diterapkan di Indonesia. Gue menyetujui banget. Kenapa? Memang tidak ada hubungannya kalau sekarang ya. Memang tidak ada hubungan. Tapi gue menyetujui kalau memang budaya itu datang dari luar ke kita dan bisa kita adaptasikan dengan baik. Menurut gue it's okay. Bahwa sama-sama kita berkontribusi. Itu loh poin gue. Bukan berarti gue membandingkan Indonesia lebih buruk, tapi Amerika lebih cepat gerakannya. Enggak. Gue cuma bilang kalau saja itu diterapkan di Indonesia dan bisa di-adapt dan bagus adaptasinya, kenapa enggak? Masalah split bill ini gitu loh. Jadi kontribusi kita tetap sama. Tapi bukannya lu, kalau menurut gue ya, menurut pertimbangan lu, kenapa kalau laki-laki itu bukannya harus nanti juga jadi penilaian lu nggak sih? Jadi penilaian perempuan nggak sih ketika nanti ketika nanti untuk melanjut ke jenjang yang berikutnya pasti kan lu nggak khawatir kayak gitu, pasti perempuan nilai dia di awal aja udah pelit ya kan, udah kayak gitu, perhitungan kayak gitu. Apalagi nanti ketika nanti lu udah ke jenjang lebih serius gitu loh, lu nggak takut dicap kayak gitu? Perspektif itu datangnya dari gua apa dari perempuan?
pasti dia perempuan. Dari perempuan ya kan? Hmm. Nah, pada saat perspektif itu muncul dari perempuannya, keputusan ada di dia apa nih, Bu? Perempuan dong. Tinggal sesimpel itu. Tapi kalau dia tetap Men, tar dulu men, lu tinggal di Indonesia dong. Tar dulu lu tinggal di Indonesia, beda dengan lu tinggal di AS. Lu jangan nyamain-nyamain di AS juga gitu. Ketika lu tinggal di Indonesia beda. Nah kan, ya kan? Iya lah. Ya lu gak akan bisa dapat Nggak jodoh bisa lah. diadaptasi di sini secara langsung. Paham gua, makanya gua bilang tadi, adaptasi itu kan nggak langsung kan? Adaptasi itu nggak langsung. Tapi Ini dari wanita Indonesia masih belum bisa terima. Yes, gue tahu. Dari tahun 60, tadi berkali-kali disebutkan. Dari tahun 60, ini baru datang ke Indonesia itu, split bill ini aja, hitsnya aja baru sekarang. Itu udah puluhan tahun yang lalu. Itu baru sekarang hitsnya. Jadi kita baru beradaptasi itu baru sekarang. Tapi ini yang ngebuat Indonesia kaget. Menurut gue ya, kayak kenapa sih laki-laki harus split bill? Kenapa sih lu nggak traktir? Kenapa sih? Oke lah, perempuan tuh udah capek dandan, udah dengan pakaian bagus segala macam, terus tiba-tiba diajak makan ke restoran, ujung-ujungnya si laki-laki ini bilang split bill. Oke, tetap lagi lu bilang gua laki-laki ini pelit. Tinggalin gua. Kalimat lagi yang lu bilang. Terus gua nggak bakal dapet jodoh dong. Gua akan dapat jodoh pada saat ada perempuan yang bisa beradaptasi dengan itu. Bahwa oke, gue butuh kontribusi juga. Gue butuh kontribusi. Dan ini terjadi di Indonesia bahwa wanita karir sekarang lebih banyak daripada laki-laki. Sudah banyak banget wanita karir. Jadi ibu rumah tangga ini menurut gue ya pribadi, ini nggak riset. Ibu rumah tangga ini malah sekarang jadi nomor 2. Banyak banget wanita pengen berkarya. Itu yang nahan malah suaminya rata-rata. Jadi menurut gua, berarti kalian juga bisa berkontribusi dalam rumah tangga. Enggak dong, wanita karir jadi untuk dirinya Ya, untuk sendiri lah. dirinya sendiri dan mungkin untuk menambah keluarganya si perempuan itu. Iya, perempuan juga untuk ngebiayain laki-laki walaupun banyak ya. Yes, gua paham. Tapi poinnya adalah kemandirian kan. Kecuali misalnya lu oke banget gitu ya, dapet tuh tante-tante girang ya kan. Gigolo lah jatuhnya. Gigolo. Ya tapi kan perempuan wanita karir itu kan dia beda-beda dong. Kadang-kadang dia make upnya mahal. Yes. Ya kan? Yes. Segala macamnya mahal. Yes. Gimana? Ada mau disanggah lagi nggak, Kari? Apa tetap kamu intinya lu tuh berpikiran, oh lu nggak mau split bill, intinya lu di mata gue udah pelit gitu aja. Iya. Itu aja. Intinya laki-laki yang pada saat Dia tuh first date pelit. nggak mau, yang dia maunya split bill itu pelit sih. Pelit. Harga mati lah cuy. Harga Harga mati. Kalau menurut gua, kenapa gua setuju untuk split bill? Karena ya lu perempuan juga harus mandiri bro. Lu nggak bisa jalan sendiri, lu nggak bisa terus bergantung sama orang. Itu aja sih. Oke, jadi kesimpulannya begini, kalau dari si Ari, intinya dia pengen dari perkenalan ke perempuan itu dia harus 0 point failed, ya kan, dari titik terendah harus sama dia sampai dia nge-up bareng-bareng. Yes. Ya kan, dari dirinya si wanita dia memang memegang teguh budaya Indonesia ya, yang belum bisa nerima split bill itu ya. Mungkin lu harus cocoknya tinggalnya di luar negeri ya. Harus dia Di AS ya. Amin. Jadi lu bisa ngedapetin perempuan yang pengennya split bill gitu ya. Kalau menurut Split gue sih. bill, seks bebas. Iya, justru atau lebih ceweknya yang bayarin. Ya, Ya. iya. Jadi itu Berarti bukan- harus terbang ke Amerika lah. terbang ke Amerika, lu sonori pergi, jadi itu bukan budaya Indonesia. Ada Bukan budaya Indonesia kayak begitu. Karena gue nggak, jujur kalau gue pribadi gue nggak setuju ya untuk split bill cewek itu ya, karena ya lu kalau pengen kayak gitu ya lu ke Amerika aja sana ya kan, di mana tuh di tahun 90-an Iya. 1960-an ya, akhir dari 1960-an itu udah disetujui ya kan kesetaraan gender. Tapi kalau menurut gue itu gue nggak setuju ya. Tapi untuk yang lain, teman-teman yang lain bisa komen ya, kalian setuju atau enggak split bill ya, bisa komen juga di kita di sini, atau mungkin kalau kalian ngerasa pengen berdebat sama kita tentang apapun boleh langsung datang ke sini aja, kita debatin bareng-bareng ya. Kalau lu punya nyali, nggak usah komentar banyak-banyak, lu komentarin semua, lu datang ke sini, hubungin tim kita debat terbuka seperti ini.
tentang setuju apa enggak sih lu split bill, dan lu tahu banget nih ya sekarang gue diserang sama 2 perempuan bahwa mereka berdua ini sangat tidak setuju adanya split bill. Kalau gue sih setuju ya. Jadi gue mohon bantuannya, tolong komen, subscribe, like, share semuanya biar ini booming, bahwa yang hit seperti ini adalah mengedukasi kalian semua. Oke? Oke, jadi untuk tema kita nanti itu apa ya? Tema berikutnya, Tema berikutnya apa? rencananya sih yang asik kayaknya. Oke lah, nanti kita pertimbangkan Pikirin lagi. dulu ya. Kita pikirin dulu ya. Mungkin bisa tentang zodiak, mungkin bisa tentang apapun itu kita perdebatkan lah ya. Oke. Gimana Neng? Puas dengan argumennya, udah dibantuin juga sama Ya. kita di sini ya kan? Puas. Pokoknya intinya si Ari harus tinggal di AS aja Iya, kalau mau harus nyari tinggal di jodoh ya. AS, Jadi biar sampai tua dia biar Help me bro, come on, help me bisa bro. dapet jodoh gitu ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai Oke. stay tune terus di Rilus Official. Mohon maaf kalau ada Bye-bye. kata-kata yang salah. Terima kasih buat semua. Bye bye.